Ia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam bidang semiotika yang lahir di Cherbourg pada tahun 1915 dan dibesarkan di kota Bayonne dan Paris. Nah, Roland Barthes ini lahir dari keluarga menengah yang beragama Protestan. Dari kecil dia sudah ditinggal ayahnya yang seorang tentara dan ketika bertugas terbunuh. Jadi dia hidup dan tumbuh bersama ibunya. Nah, ketika menginjak usia 9 tahun, Roland Barthes dan ibunya pindah ke Paris. Nah, untuk menempuh pendidikan formal di dua sekolah yang ada di PPT ya. Lumayan agak sulit juga disebutnya. Nah, ibunya itu pekerja sebagai penjilid buku. Nah, pada tahun 1934, Roland Barthes itu eh, ingin masuk ke École Normale Supérieure, tapi batal karena ia terserang penyakit TBC. Nah, selama masa pengobatannya, ia meluangkan untuk belajar tentang Marxisme dan eksistensialisme Sartre. Nah, setelah itu dia menjalani masa pengobatannya TBC, terus masuk ke Universitas Sorbonne mengambil studi bahasa dan sastra Prancis serta studi klasik. Nah, pada tahun 1948, Roland Barthes menjadi sastrawan dan dosen dalam bidang kajian bahasa dan sastra Prancis di Bukares, Romania, dan Kairo, Mesir. Nah, sekembalinya ke Prancis, ia bekerja di Centre National de Recherche Scientifique, Pusat Nasional untuk Penelitian Ilmiah, dan berhasil menerbitkan sejumlah artikel tentang sastra. Pengembaraan intelektualnya dipengaruhi oleh karya Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure itu adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengenalkan adanya ilmu semiotika gitu. Ada Charles de Peirce, yang kedua itu Ferdinand de Saussure. Nah, si Roland Barthes ini adalah salah satu yang mengagumi uh, semiotika atau karya-karyanya Ferdinand de Saussure. Ia dikenal sebagai pemikir yang sangat menggiatkan praktik model linguistik dan semiologi Ferdinand de Saussure. Pada tahun 1960, Roland Barthes mendapatkan sebuah posisi di École Pratique. Bahasanya ini mungkin bahasa Prancis ya, agak susah. Yaitu sebagai dosen regular di sana pada tahun 1976, Roland Barthes diangkat sebagai profesor untuk semiologi literer di Collège de France. Masa ini merupakan masa pergulatannya dengan strukturalisme, terutama semiologi. Nah, sehingga pada tahun 1964, Roland Barthes ini mengeluarkan dua karya yang berkaitan dengan semiologinya, yaitu beberapa unsur semiologi dalam bahasa Indonesianya dan tentang Racine. Nah, karya Elements de Semiologi akhirnya menjadikan Barthes sebagai salah seorang bapak semiologi struktural. Roland Barthes wafat pada tanggal 26 Maret tahun 1980 dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Katanya dia lagi makan sama temennya, terus ada sebuah kecelakaan lalu lintas tabrak gitu. Adapun beberapa karya dari Roland Barthes bisa dibaca ya teman-teman. Ini agak susah juga, soalnya asli dari Prancis. Roland Barthes ini semiologi yang berasal dari Prancis, tokoh semiologi. Nah, kemudian kedua, semiotika Roland Barthes. Jadi secara bahasa, semiotika itu berasal dari kata semion, bahasa Yunani yang berarti tanda, atau dari kata seme yang berarti penafsiran tanda.
Nah, secara istilah, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Nah, semiotika adalah ilmu yang menganggap bahwa fenomena sosial dan kebudayaan yang ada di sekitar kita itu merupakan sekumpulan tanda-tanda, sehingga dalam hal ini semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan atau konvensi yang memungkinkan suatu tanda memiliki arti. Nah, semiotika atau dalam istilah Barth, semiologi. Jadi, kalau dalam kajian ilmu semiotika itu ada dua penyebutan, ada yang semiotika, ada yang semiologi. Kalau Ferdinand de Saussure beserta Roland Barthes itu lebih memilih menyebutnya dengan semiologi, sedangkan kalau salah satu tokoh yang Charles de Vries itu dan murid-muridnya itu lebih memilih semiotika. Kalau semiologi itu lebih terkenal di kawasan Eropa, sedangkan kalau semiotika itu lebih terkenal di kawasan Amerika, benua Amerika gitu. Nah, semiologi pada dasarnya, jadi sebenarnya arti semiotika dan semiologi itu sama aja ya. Pada dasarnya, hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai to signify hal-hal, things. Nah, selain itu, menurut Ferdinand de Saussure atau merupakan idolanya Roland Barthes ini, pengenal teori semiotika berarti ilmu yang menelaah tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Nah, pada masa berikutnya, Roland Barthes tampil sebagai ahli semiotika meneruskan semiologi Saussure. Sebagai seorang strukturalis, Barthes dikenal aktif dalam mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Jadi kalau di semiotikanya Saussure itu ada yang namanya struktur, itu hubungan antara penanda dan petanda, terus dan tanda gitu. Gimana ya? Sebenarnya masih bingung juga nih ini. Nah, hubungan antara signifier, tanda deh aku coba tunjukinnya. Nggak kelihatan ya? Soalnya share screen-nya cuma ini doang. Nah, ini yang disebut dengan hubungan struktur itu signifier, penanda, signified, petanda. Nah, nanti menghasilkan denotative sign. Terus nanti ada tanda, penanda konotasi, ada konotasi. Nah, nanti jadi ada hasilnya itu menghasilkan tanda konotasi. Hasilnya itu menghasilkan itu kalau dari Ferdinand de Saussure sendiri itu tidak sampai ke tahap yang 6, tapi cuma sampai 1, 2, 3 aja gitu. Dia sampai ke tahap yang 6. Nah, jadi oleh si Roland Barthes ini dikembangkanlah apa konsep model linguistik dan semiologinya si Ferdinand de Saussure itu yang tadi merupakan adalah hubungan struktur gitu. Makanya Barthes juga disebut sebagai tokoh sentral dalam strukturalisme gitu. Lanjut ke ini kayaknya.
Dan PPT-nya udah kelihatan, teman-teman? Udah, Kak. Udah. Nah, dalam salah satu pendapatnya Barth adalah bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi masyarakat tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Barth mengembangkan teori penanda atau signifier dan petanda signified dari Saussure. Nah, Barth juga melontarkan konsep konotasi dan denotasi sebagai kunci analisisnya. Jika dalam semiotika Saussure hanya sampai pada makna denotasi atau yang tadi cuma sampai tahap ketiga, atau kalau di semiotika itu tahap pertama, maka oleh Barthes ditambahkan dengan makna konotasi atau semiotika tahap kedua. Nah, tahap kedua ini lebih luas cakupannya karena analisis dilakukan berdasarkan konteks di mana tanda tersebut dilahirkan. Nah, dalam buku mitologisnya, Barthes secara tegas membedakan konotasi dengan denotasi. Bila makna denotasi adalah apa yang digambarkan oleh tanda tentang suatu objek, maka makna konotasi adalah tentang bagaimana cara menggambarkannya. Nah, nanti dari makna konotasi inilah kemudian akan ditemukan mitos, yaitu cara berpikir budaya yang berkaitan dengan suatu hal termasuk bagaimana cara mengkonseptualisasikan atau memahami. Nah, contohnya pohon beringin. Pohon beringin itu makna denotasinya adalah pohon beringin gitu. Pohon beringin, tetapi makna konotasinya itu bisa jadi pohon yang di dalamnya itu pohon yang sangat besar, pohon yang apa ya, pohon yang sangat besar dan biasanya pohon beringin itu di sebagai atau pohon yang banyak hantunya gitu konotasinya, nanti bisa lahir mitos dari makna konotasi tersebut gitu. Jadi kalau kayak meja hijau itu kan kalau denotasinya meja hijau, kalau konotasinya nanti pengadilan, terus dan nanti bisa timbul mitos gitu, gitu pokoknya. Nah, kemudian tentang denotasi dan konotasi ini akan dijelaskan oleh Syamira. Oh, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Ulfi. Jadi di sini penjelasan tentang denotasi dan konotasi. Jadi denotasi itu secara umum dapat diartikan makna harfiah atau makna sesungguhnya. Ini udah kita pelajarin sebenarnya pas di bahasa Indonesia ya. Cuma ini gimana pengaplikasiannya terhadap Al-Quran. Nah, bahkan terkadang juga dirancukan dengan referensi atau acuan. Nah, proses signifikasi dengan secara tradisional disebut dengan denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Nah, pada tingkat denotasi, pertandaan yang menjelaskan hubungan atau relasi antara penanda dan petanda atau antara tanda dan rujukannya pada realitas eksternal yang menghasilkan makna eksplisit atau terus terang. Denotasi ini merupakan tanda yang memiliki tingkat konvensi atau kesepakatan yang tinggi. Misalnya, kalau di sini contohnya itu dasi. Dasi itu kan denotasinya itu adalah atribut atau garmen. Jadi pakaian dasi itu adalah pakaian yang dipakai di leher gitu. Nah, sedangkan kalau konotasi itu berasal dari bahasa Latin conotore yang mengarah pada tanda-tanda kultural atau terpisah atau berbeda dengan kata dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi. Nah, konotasi dalam semiologi Barthes adalah istilah yang digunakan untuk menyebut signifikasi tahap kedua. Nah, signifikasi tahap kedua ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca atau penonton, serta nilai-nilai kebudayaannya. Kata-kata yang melibatkan simbol-simbol historis dan yang berhubungan dengan emosional. Contohnya kayak tadi kalau dasi di denotasi itu
atribut pakaian yang dikenakan di leher. Sedangkan kalau konotasi itu dasi itu adalah pakaian yang dikenakan untuk pergi bekerja atau pada acara-acara resmi gitu. Nah, pemikiran mengenai tanda konotasi dapat diperluas dengan melihat tanda melalui nada suara, cara berbicara, perasaan, nilai yang dikatakan, dan sebagian besar konotasi bersifat arbiter atau sewenang-wenang gitu. Spesifik pada kultur tertentu meski seringkali juga memiliki dimensi ikonik. Jadi kayak lambang gitu, dimensi ikonik. Gitu. Selanjutnya diteruskan oleh Kak Syara Aulia. Selanjutnya perbedaan denotatif dan konotatif. Makna konotatif tidak murni dan memiliki tautan pemikiran serta perasaan yang sifatnya pribadi, sedangkan makna denotatif objektif tanpa embel-embel perasaan tertentu, disampaikan secara lugas dan murni, atau lebih singkatnya, denotatif bersifat umum, sementara konotatif bersifat khusus. Menurut Barthes, denotasi merupakan sebuah tanda yang penandanya memiliki tingkat konvensi atau kesepakatan yang tinggi dan sebaliknya memiliki tingkat keterbukaan yang rendah. Dalam kata lain, denotasi merupakan tanda yang menghasilkan makna eksplisit atau merupakan makna harfiah dan makna yang sesungguhnya. Bagi Roland Barthes, denotasi merupakan signifikansi tingkat pertama yang harus disingkirkan dan ditolak. Baginya makna denotasi tidak ada, yang ada hanyalah makna konotasi, sementara yang dimaksud dengan konotasi adalah tanda yang penandanya memiliki keterbukaan makna. Artinya, makna yang dapat menghasilkan makna kedua yang bersifat implisit. Biasanya konotasi mengacu pada makna yang menempel pada kata, tetapi dalam semiologi Barthes, konotasi tidak hanya memiliki makna tambahan, melainkan juga mengandung kedua bagian tanda denotatif. Ciri-ciri konotasi yaitu makna konotasi terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif atau negatif. Jika tidak bernilai rasa dapat juga disebut berkonotasi netral. Makna konotasi dalam kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang ada pada masyarakat tersebut. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan ciri-ciri makna denotasi diantaranya yaitu makna denotasi memiliki nama lain yaitu makna lugas. Karena sifatnya lugas atau literal, makna denotasi biasanya merupakan hasil observasi dari panca indera yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan pengalaman fisik lainnya. Selanjutnya, contoh dalam Al-Quran disampaikan siapa, Kak? Aku. Ya. Contoh dalam Al-Quran, dalam ruang lingkup penafsiran Al-Quran, semiotika digunakan untuk mengkaji tanda-tanda Al-Quran yang terdapat ayat dengan menghubungkan masing-masing unsur seperti kalimat, kata, maupun huruf. Nah, menurut Ali Imran, sebagai kumpulan tanda, teks Al-Quran mengandung dialektika antara penanda dan petanda. Nah, penandanya itu berwujud teks Arab yang meliputi huruf, kata, kalimat, ayat, surat, dan hubungan masing-masing unsur. Nah, sedangkan petandanya adalah aspek mental atau konsep yang terdapat di balik penanda. Hubungan keduanya ditentukan oleh konvensi yang melingkupi teks Al-Quran itu sendiri. Nah, pada tingkat pertama ditempati oleh kode linguistik atau analisa kebahasaan, dilanjutkan dengan tingkat kedua dengan konvensi yang lebih tinggi dari konvensi yang pertama, yaitu analisa terkait hubungan internal teks Al-Quran, intertekstualitas, asbabun nuzul, latar belakang historis, termasuk pula perangkat studi ulumul Quran yang lain. Nah, aplikasi semiotika Roland Barthes
terhadap Al-Quran, contohnya itu pada Quran surat Abasa, yaitu pada ayat tentang perilaku berwajah masam atau abasa Nabi Muhammad, yaitu pada ayat 1 surat Abasa. Namun untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif, kiranya perlu untuk mencantumkan kronologi peristiwa secara utuh, yaitu dari ayat 1 sampai 12. Langsung ke artinya aja ya. Atau dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'u dzikra amma man istaghna, dan seterusnya. Yang artinya dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang padanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengejaran yang memberi manfaat keduanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, maksudnya adalah si Abdullah bin Ummi Maktum tersebut untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-sekali janganlah begitu, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan merupakan suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki pasti dia akan memperhatikannya. Tahapan pertama teori semiotika Roland Barthes adalah sistem linguistik atau makna denotasi. Yaitu melalui tahapan pertama ini, melalui tahapan pertama ini analisis dilakukan secara tekstual. Denotasi itu kan mencari makna yang sebenarnya gitu, yang ada dalam kamus, itu makna-makna denotasi. Analisis dilakukan secara tekstual berkaitan dengan berwajah masam atau abasa. Maka analisis akan dilakukan dengan melihat dari makna kamus serta pendapat para ahli tafsir Al-Quran. Kata abasa merupakan bentuk fi'il madi atau kata kerja lampau dari tasrif abasa ya'bisu absan yang berarti memberengut, bermuram muka, suram, muram. Nah, dalam kamus Munawwir, orang yang berkerut mukanya disebut al-abis. Dalam Lisanul Arab, abasa menggabungkan sesuatu yang ada di antara dua kening. Berarti keningnya itu mengkerut ya. Nah, dalam Al-Quran selain pada surat abasa, kata abasa juga digunakan sebanyak 2 kali pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 22 dan Quran surat Al-Insan. Nah, kedua kata tersebut itu memiliki arti yang sama, yaitu artinya sama-sama berwajah masam. Nah, kedua, ya. Oh ya. Nah, menurut Ibnu Katsir ini masih mencari makna denotasi ya, tahapan pertama. Menurut Ibnu Katsir, surat Abasa ayat 1 dimaknai dengan Nabi memasang muka masam di hadapan Ibnu Ummi Maktum dan berpaling darinya kemudian menghadap ke arah lain. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan mengartikan kata abasa dengan Nabi mengerutkan wajah dan merasa enggan. Nah, selain dari itu, ulama tafsir juga telah sepakat bahwa fa'il atau subjek yang disandingkan dengan sikap bermuka masam tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Para ahli tafsir telah bersepakat bahwa orang yang bermuka masam dan berpaling adalah Rasulullah. Nah, sejalan dengan itu, pemilihan kata dalam bentuk persona ketiga abasa tanpa menunjuk Rasulullah secara langsung mengisyaratkan bahwa betapa halusnya teguran Allah atas sikap Rasulullah tanpa menuding dan menyalahkannya secara langsung. Nah, berdasarkan akumulasi definisi pada tahap analisis linguistik di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari kata abasa adalah berwajah masam atau mengurutkan wajah. Nah, itu baru tahapan pertama, yaitu
makna denotasi. Sedangkan tahapan kedua dari teori semiotika Roland Barthes adalah sistem mitologi atau makna konotasi. Cara kerja sistem ini adalah dengan melakukan analisa kontekstual untuk mendapatkan pemaknaan yang lebih luas dan mendalam. Nah, pada tahap ini, konvensi atau kesepakatan yang dilakukan bersifat retroaktif atau hermeneutik melalui 3 analisa, yaitu asbabun nuzul, latar belakang historis, dan hubungan internal teks Al-Quran. Pertama, yaitu asbabun nuzul. Ya. Nah, asbabun nuzul dari surat Abbas ayat 1 ini terdapat beberapa jalur riwayatan terkait asbabun nuzulnya dari. Nah, namun dengan redaksi yang sama, salah satunya yaitu riwayat dari Tirmizi, yaitu Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi telah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata, kami mendapatkan cerita dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, diturunkan ayat Abasa wa tawalla karena Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum datang pada Rasulullah, kemudian berkata, berilah aku petunjuk, sedangkan pada saat itu Rasulullah sedang bersama dengan para laki dari pembesar musyrikin. Hal ini menyebabkan Rasulullah berpaling dan menghadap ke arah lain karena Ibnu Ummi Maktum bertanya, apakah yang saya tanyakan ini mengganggumu? Dijawab Rasulullah, tidak. Setelah kejadian tersebut, ayat Abasa diturunkan. Abu Isa menghukumi status hadis ini sebagai hadis Hasan Gharib. Berarti hadis Hasan Gharib ini dia cuma periwayatannya cuma satu orang aja ya setiap tingkatannya. So di sahabat satu, di tabiin satu gitu deh. Ini dia Gharib sendirian. Kemudian kedua dilihat dari latar belakang historis ayat ini. Jadi ayat ini kan diidentifikasi sebagai surat Makkiyah. Nah, kondisi sosiologis pada saat itu adalah kaum Quraisy Mekah masih beragama wasani atau penyembah berhala. Nah, di sisi lain masyarakat Arab pra-Islam terkenal sebagai masyarakat yang gemar berperang. Dari Arab yang didiami oleh beragam suku bangsa yang menyebabkan aristokrasi kesukuan melekat kuat pada masing-masing suku dan sering terjadinya perang antar suku karena merasa paling kuat gitu. Nah, Nabi dihadapkan pada kompleksitas masalah di atas, padahal pada saat yang bersamaan Nabi Muhammad juga mendapat tugas besar yaitu untuk menyampaikan risalah Islam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sedang melakukan gencar-gencarnya untuk mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Mekah. Beliau sering mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada seluruh lapisan masyarakat dengan harapan agar mereka mau ikut memeluk agama Islam. Nah, pada beberapa kesempatan, Nabi Muhammad terkadang diskusi dengan pembesar Quraisy yang memiliki pengaruh kuat dengan tujuan agar mereka tertarik masuk Islam, sehingga ketika pembesar Quraisy itu masuk Islam, maka akan mempercepat atau menjadikan masyarakat yang lain pun ikut masuk Islam gitu. Quraisy menjelaskan bahwa ayat 1 sampai 2 seolah berbunyi Nabi Muhammad berubah wajahnya sehingga tampak bermuka masam dan memaksakan dirinya berpaling karena didorong oleh keinginannya untuk menjelaskan risalah Islam kepada tokoh kaum musyrikin. Nah, Nabi berpaling karena seorang tunanetra itu tiba-tiba datang dan mengajukan pertanyaan sehingga memutuskan pembicaraannya dengan tokoh itu. Pada peristiwa Abasa, tokoh musyrikin Quraisy saat itu sedang berdiskusi dengan Nabi, di antaranya adalah Uqbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan lain sebagainya ya. Karena merasa terganggu, maksudnya terganggu tuh karena Nabi itu sangat menginginkan untuk berdiskusi dengan pembesar Quraisy sehingga ajaran Islam bisa diterima dan inilah dakwah gitu. Baik. Tapi ketika sedang berdiskusi datang seorang tunanetra itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi Muhammad sedikit merasa terganggu, yaitu berpaling darinya dengan wajah masam, menghindar dan melanjutkan diskusi dengan pembesar Quraisy. Nah, sikap berpalingnya itu karena Nabi meyakini seandainya
Sesaat saja diskusi itu dihentikan, pastilah Nabi tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk berbicara di hadapan para pembesar Quraisy tersebut. Padahal Nabi sangat mengharapkan mereka memeluk agama Islam. Nah, begitu pula dengan melihat dari kondisi sosiologis masyarakat pada waktu itu, alasan Nabi menunjukkan ekspresi bermuka masam adalah karena Nabi merasa khawatir kalau kesempatannya untuk mengislamkan para tokoh musyrik akan hilang apabila terputus dengan menjawab pertanyaan Ibnu Ummi Maktum. Gitu. Tiga yaitu hubungan internal teks Surat Abasa ayat 1-12 merupakan satu cerita utuh yang mengandung pesan akhlak, akidah maupun hikmah. Bila diperhatikan pada ayat 1-10 terdapat dua kondisi yang berkebalikan. Sedang Allah jelaskan kepada Muhammad, yaitu orang yang ingin menyucikan diri dari dosa dan ingin mendapatkan pengajaran, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Dua orang yang merasa dirinya serba cukup sehingga sulit menerima pengajaran, yaitu para pembesar Quraisy. Pada saat yang bersamaan, Nabi Muhammad dihadapkan pada dua tipe orang ini. Namun karena terfokus pada penyebaran ajaran Islam, lebih memilih orang yang kedua, yaitu orang yang merasa dirinya serba cukup atau pembesar para Quraisy dengan melayaninya dan mengabaikan orang yang pertama, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Padahal saatnya para pembesar Quraisy tersebut tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak akan mendapatkan kesalahan gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sesungguhnya untuk mengingatkan kesalahan atas tarkul al-aula atau meninggalkan yang prioritas. Nah, secara tersirat ini sudah mengandung makna konotasi yang Quran surat Abasa ayat 1 ini mengandung pesan egalitarianisme atau ideologi yang mengampanyekan persamaan hak di antara manusia. Dalam kasus ini salah satunya dalam bentuk menghargai manusia, Allah sedang mengajarkan kepada seluruh hambanya bahwa setiap orang di mata Allah mempunyai posisi dan kedudukan yang sama yang membedakan mulia tidaknya seorang hanya ketakwaan. Oleh karena dalam kehidupan sehari-hari manusia harus bisa saling menghargai dan menghormati tanpa membedakan dari status sosial di masyarakat apapun kekayaan yang dimiliki. Nah, bisa jadi seorang yang tampak penuh dan dengan kekurangan seperti Ibnu Ummi Maktum sejatinya merupakan orang yang mulia di mata Allah. Sedangkan para pembesar Quraisy yang merasa dirinya mulia merupakan orang yang hina di mata Allah. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan 3 penanya terlebih dahulu. Ingin pada bingung ya teman-teman. Atau mau nampilin PPT Bapak? Ini PPT Bapak ya teman-teman. Jadi memang sulit sih. Jadi intinya makna denotasi dan konotasi itu, makna denotasi secara mudahnya kayak warna merah. Apa ya? Kayak meja hijau gitu. Meja hijau jika makna denotasinya adalah meja yang berwarna hijau. Tapi, nah kalau di Indonesia sendiri konotasinya adalah meja pengadilan. Nah nanti lahir mitos. Nah belum tentu meja hijau kalau kita dipahami pengadilan itu. Di budaya kita kan meja hijau
disebutnya mitosnya apa ruang pengadilan ya gitu. Nah, jadi setiap mitos atau tanda-tanda makna tersebut itu berbeda dengan budaya di luar negeri gitu. Meja hijau yang dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai ruang pengadilan itu berbeda dengan di sana gitu pengertiannya. Jadi ini sebenarnya tentang ini sih ya, makna ini nih berhubungan dengan budaya gitu. Itu jadi si bingung juga jelasinnya. Teman-teman semoga lebih, kalau lebih itunya, kalau tertarik dengan makna denotatif dan konotatif bisa nonton di YouTube ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya nggak ada, alhamdulillah. Sama kayak ini aja tadi kayak bahasa kan kalau misalnya arti beneran ini kan bermuka masam kan, tapi kalau misalnya dilihat dari konotasi, oh ternyata kayak kita ngambil pembelajaran kalau misalnya ada cerita di balik itu gitu nggak sih Kak? Kan? Ya, ada cerita. Habis itu apa namanya diambil ininya kenapa Rasulullah di situ kan konotasinya berarti diambilnya dari cerita Rasulullah. Nah, berarti kayak ya kayak bermuka masamnya itu dilihat dari ini dari ada cerita di balik itu kalau kalau denotasi kan bermuka masam ya bermuka masam aja kan arti-arti Ya, yang dari kening gitu-gitu. makna dari kamus denotasi itu makna yang emang benar gitu. Konvensinya itu lebih tinggi, kesepakatannya itu lebih, ya udah sepakat gitu karena ada di kamus mungkin ya nilai konvensinya tuh. Gitu teman-teman, ada yang ingin bertanya? Gimana Kak Ulfi? Sepertinya sudah Iya, lihat kayak gitu-gitu sebenarnya kayak cara menafsirkan gitu nggak sih? Ya udah, seperti itu teman-teman. Semoga dapat dipahami. Udah mau dicukupkan.